Berarti 20 tahun lalu. Satu motor dua orang. Satu motor berdua. Perjuangannya Masya Allah, perjuangan jadi nostalgia ya. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Satu sama dia. Pokoknya Ya. reuni. Reuni. Lanjut dulu, reuni. Alhamdulillah jamaah kita Kamalia Citra Mandiri alhamdulillah sudah akan bersiap-siap untuk melaksanakan manasik umroh. Ya, tapi insya Allah kita menjadi saudara seiman yang akan menjadi keluarga besar di keberangkatan umroh November kali ini bersama PT Kamalia Citra Mandiri. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, untuk selanjutnya acara manasik kita akan dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mustaqim SPD MPDI. Kepada beliau dipersilahkan dengan penuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sehat semua Bapak Ibu? Semangat? Semangat. Masya Allah, wajahnya semua sudah bercahaya. Kena cahaya lampu. Tambah bercahaya lagi karena mau umroh, ya kan? Jadi orang yang mau pergi umroh itu sudah ada cahaya di wajahnya. Rindu sekali dengan Baitullah, ya enggak Bapak Ibu? Karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya. Berapa banyak orang-orang yang mau berangkat seperti Bapak Ibu? Ya, sudah mungkin puluhan tahun berdoa sama Allah. Tiap malam tahajud, tiap pagi duha. Tapi sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan kepadanya. Ada yang sudah punya uang tapi belum bisa berangkat sampai hari ini karena terkendala mungkin kesehatan. Ada yang sudah punya uang atau punya umur tapi kesempatan belum ada, keinginan belum ada. Karena itu Bapak Ibu yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita dipilih menjadi tamunya. Jutaan orang di muka bumi ini ingin seperti Bapak Ibu. Menjadi tamunya Allah itu adalah merupakan suatu yang sangat istimewa. Karena itu panggilan Allah itu sebagai umroh adalah panggilan yang begitu istimewa Bapak Ibu. Cukup lama saya merenungi Bapak Ibu, mentafakuri kejadian-kejadian seperti ini. Karena kejadian seperti ini nggak terjadi pada setiap orang. Hanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipanggil untuk bisa berjumpa dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena itu dalam renungan saya itu Bapak Ibu, saya mendapatkan jawaban ini. Bahwa sesungguhnya yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke Baitullahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari ayahanda dan ibunda kita. Tanpa itu Bapak Ibu, mustahil kita bisa menatap Ka'bah. Kita bisa hadir saja di sini kan adalah jeripayah orang tua kita. Seperti halnya doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, berdoa kepada Allah. Di situ belum ada siapa-siapa kecuali Nabi Ibrahim, anak dan istrinya. Tapi hari ini Bapak Ibu lihat, jutaan setiap hari orang berbondong-bondong datang di Makkah Al-Mukarramah. Tidak mencari apa-apa kecuali karena mencari keridhaan Allah. Itulah doanya, berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula kita Bapak Ibu, kita bisa berangkat ke Baitullahil Haram hari ini. Berikan balasan terhadap pengorbanan ibunda kami. Berikan ganti terhadap sakitnya ibunda kami saat melahirkan kami ke dunia ini. Ya Rabb, berikan balasan yang terbaik di atas kepayahan saat ibunda mengandung kami. Ya Rabbana, kami belum bisa membalas dengan balasan yang terbaik kepada ayahanda dan ibunda kami ya Rabb, yang selama ini mengasuh kami hingga kami besar.
Ya Rabb, kami hanya bisa mohon kepadamu, bahagiakan keduanya ya Rabb. Lapangkan hatinya, lapangkan alam kuburnya. Berikan kami kekuatan ya Allah, untuk bisa mengabdi kepada kedua orang tua kami. Ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa ayahanda dan ibunda kami. Sayangi mereka berdua ya Allah, seperti halnya mereka menyayangi kami pada saat kami masih kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang maha baik. Engkau tidak pernah melihat dosa-dosa kami. Engkau tidak pernah melihat kekurangan kami. Engkau panggil kami ya Allah sebagai tamumu, padahal kekurangan kami begitu banyak ya Rabb. Hati kami kadang masih sering sombong dan tinggi hati. Masih kadang sering keras kepada pasangan. Ya Rabb, Engkau yang maha baik memanggil kami sebagai tamumu. Ya Rabb, izinkan kami untuk sujud di depan Ka'bahmu Al-Musyarrafah, berdoa di Hijr Ismail, berdoa di Multazam, berdoa di atas Safah Marwa. Ya Rabb, Engkau yang maha baik, izinkan kami untuk berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu. Karena ibaratnya rumah Bapak Ibu, sebelum kita masuk kita buka pintunya dulu. Dan cara membuka pintu kalbu kita itu, mata kalbu kita adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, saat pintu hati kita sudah terbuka Bapak Ibu, maka insya Allah Ka'bah ini punya resonansi, punya getaran Bapak Ibu, ya. Ka'bah ini adalah terbuat dari batu Bapak Ibu, batu yang ada di sekitar Jabal Kubais yang diambil menjadi bangunan Ka'bah. Kalau kita masuk di dalam Ka'bah Bapak Ibu, nggak ada apa-apa di dalam, dia adalah ruang kosong, ya. Nah terus Bapak Ibu, kalau kasat matanya, apa yang kita cari di Ka'bah, cari di Baitullah. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, dia kosong, tapi sesungguhnya dia ada isi. Cuma isinya itu nggak tampak oleh mata kita. Itulah sebabnya Allah menurunkan rahmatnya kepada Ka'bah 120 rahmat dalam sehari semalam. 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang yang sholat di depan Ka'bah, dan 20 rahmat diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Artinya Bapak Ibu, saat kita melihat Ka'bah, disitulah pintu kita masuk di rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, saat di depan Ka'bah, tataplah Ka'bah dengan penuh ta'zim, penuh cinta, penuh keagungan. Sehingga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan terhubung jiwa kita. Bapak Ibu akan merasakan resonansi getaran yang luar biasa dari Ka'bah itu. Yang sangat lembut, yang sangat halus, tapi dia sangat kuat sekali. Saking kuatnya getaran Ka'bah itu Bapak Ibu, dimanapun orang tinggal di seluruh dunia, pasti merasakan getaran Ka'bah. Bapak Ibu yang sedang duduk di sini, belum kita melihat Ka'bah, hati sudah mulai gemetar. Itulah resonansinya Ka'bah yang Bapak Ibu rasakan. Semakin kita rasakan Bapak Ibu, semakin kita cinta, rindu padanya, dia akan semakin dekat. Dan boleh jadi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan lagi membedakan saya berada di Ka'bah atau Ka'bah berada di dalam kalbu saya. Tidak lagi bisa dibedakan. Karena spiritual Bapak Ibu, rohani itu nggak ada jarak, nggak ada waktu, nggak ada masa, nggak ada ruang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perjalanan manasik kita ini, para ulama kita mengajarkan sebelum kita berangkat, kita bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat, bermohon pada Allah. Orang tua kita doakan agar apa? Tumbuh cinta, getaran cinta dalam hati kita. Nah kalau sudah ada itu Bapak Ibu, maka insya Allah perjalanan umroh kita akan terasa sekali insya Allah. Ya Bapak Ibu, kalau hanya saya menjelaskan tentang manasiknya, Bapak Ibu banyak di YouTube yang kita bisa ini ya saksikan. Tapi saya mengantarkan setiap perjalanan kita ke Baitullah untuk membuka ruhania kita terlebih dahulu. Karena Bapak Ibu, kita datang ke Baitullah bukan hanya fisik, tapi adalah kita ingin kekayaan ruhania, kekayaan kalbu.
Itulah yang sangat kita butuhkan Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak orang-orang yang datang ke Baitullahil Haram hanya melihat dinding Ka'bah, tapi tidak melihat siapa pencipta Ka'bah itu. Karena ruhanianya tertutup. Allah tidak beri dia zauk atau rasa yang ada di dalam kalbunya. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Nama saya Mustaqim, penyuluh Kementerian Agama DKI Jakarta. Saya satu kementerian dengan Ustadz Kiai Haji Abdul Khair, juga di penyuluh. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah sertifikat pembimbing manasik haji Indonesia. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin lihat di YouTube saya di Mustaqim Channel, juga sudah menulis buku Rindu Baitullah. Nah Bapak Ibu, kalau manasik ini Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya Bapak Ibu. Silahkan di ini YouTube-nya di handphone masing-masing Bapak Ibu ketik Mustaqim Channel ya, Mustaqim Channel. Nah, udah ketemu ini Bapak Ibu ya, jangan lupa subscribe, like and share ya. Kemudian Bapak Ibu cari playlistnya ya, playlistnya. Kemudian nanti di situ ada manasik umroh ya. Nanti tinggal diklik, nanti Bapak Ibu scroll ke atas. Insya Allah di situ sudah lengkap dengan manasiknya. Namanya dasar cinta Bapak Ibu. Itulah tujuannya kita berumrah, agar rasa cinta pada Allah, cinta Nabi, cinta kepada makhluk, ya, cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga itu menjadi tumbuh dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang berumrah lalu tidak tumbuh rasa cinta, berarti ada sesuatu yang salah Bapak Ibu. Ada sesuatu yang salah. Apakah dari tata cara manasiknya yang salah, atau hatinya, dalam lubuk hatinya belum taubat benar Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu, kalau orang pergi umroh pasti akan diberi cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita berharap Bapak Ibu, saat kita berangkat umroh itu ada yang berubah dalam hidup kita ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, umrah itu artinya berziarah ke Baitullah untuk melakukan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Jadi ritual dari umrah itu Bapak Ibu cuma 4. Ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Itu saja Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah kuasai itu, sudah tahu itu, berarti sudah selesai umrah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita, kita kaji dulu hadis-hadis yang berkaitan dengan umroh. Nabi bersabda, antara satu umroh dengan umroh berikutnya akan menghapus dosa yang terjadi antara keduanya, dan haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Bayangkan Bapak Ibu, balasannya
umroh itu surga. Ya, surga. Surga itu di mana? Surga itu bukan di sana nanti, tapi surga itu juga di dunia, Bapak Ibu. Di dunia dan di sana juga. Itulah surga. Orang yang sudah punya rasa cinta tadi itu bahagia, itu kan surga juga, Bapak Ibu. Rasa damai, bahagia, ridho, penerimaan, semua itu adalah surga sesungguhnya, Bapak Ibu. Surga yang sebelum surga yang sesungguhnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang yang pergi umroh itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dan kedamaian yang luar biasa ya dalam dirinya. Makanya orang selalu mau pergi umroh. Ya kan Bapak Ibu? Belum pulang sudah mau umroh lagi. Itulah luar biasanya umroh itu. Dan perjalanan ke tanah suci itu perjalanan yang betul-betul mendalam Bapak Ibu. Ya, sensasinya itu nggak bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya udah pernah ke Eropa Bapak Ibu. Eropa Timur ya, Eropa Barat, Turki. Itu biasa-biasa aja Bapak Ibu. Sekedar pergi, oh ini ya. Setelah itu hampir nggak kepengen lagi ya. Kecuali kalau kita mau yang melihat suasana perkembangan lagi yang baru gitu ya. Tapi kalau ke Baitullah itu Bapak Ibu, Masya Allah, itu bertingkat berlapis-lapis. Saat berangkat pertama, pengalamannya lain. Saat kedua, ada pengalaman yang baru. Saat ketiga, ada pengalaman lagi yang ketiga. Saat yang keempat, ada lagi pengalaman yang lebih daripada semua yang pernah kita jalani. Itu seperti naik-naik tangga Bapak Ibu ya. Setiap umroh naik lagi, setiap umroh naik lagi. Itulah sebabnya orang nggak ada habis-habisnya mau berangkat ke tanah suci Bapak Ibu. Karena pengalamannya selalu berbeda dari setiap keberangkatan kita. Bukan pandangan mata tapi adalah ruhania kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya langit-langit itu Bapak Ibu sampai langit pertama sampai ke-7. Di atas langit ke-7 nggak habis, ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah yang tanpa batas Bapak Ibu. Nggak bisa lagi 1, 2, 3 lagi tapi tanpa batas. Itulah yang dirasakan kenikmatannya orang yang menemukan cinta dalam sebuah perjalanan ke Baitullahil Haram. Cinta yang tanpa batas, kenikmatan yang tanpa batas. Kemudian Bapak Ibu, dari Abi Hurairah dikatakan, orang yang melaksanakan haji dan umrah adalah tamunya Allah. Apabila berdoa kepadanya akan dikabulkan. Dan apabila mereka mohon ampun kepadanya, dosa mereka akan diampuni. Bayangkan Bapak Ibu ya, menjadi tamu Allah itu Masya Allah, seperti apa ya. Ya, pernah jadi tamu Presiden Bapak Ibu? Ya, kemarin saya baru dari istana menjadi tamunya Pak Jokowi ya. Masya Allah, luar biasa ketika di istana itu Bapak Ibu melihat suasana istana negara. Setelah ketemu dengan Pak Presiden, hilang itu suasana istana itu. Kekaguman kita kepada seorang presiden. Ya, itu bertemu presiden saja seperti itu Bapak Ibu. Ya, hampir kita nggak ingat diri sendiri. Apalagi Bapak Ibu menjadi tamunya Allah yang tak terhingga Bapak Ibu. Pencipta semua manusia, pencipta semua makhluk, pencipta semua pemimpin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa saat melihat Ka'bah Bapak Ibu, ya, hampir-hampir Bapak Ibu nggak ingat diri kita sendiri lagi. Itulah saat pertama kita melihat Ka'bah, ya. Ada yang pertama kali ke umrah di sini Bapak Ibu? Ya. Kalau kita pertama kali melihat Ka'bah Bapak Ibu, hampir diri kita tidak teringat lagi. Karena kita fokus terhadap pandangan kita ke Baitullah. Itulah getaran Ka'bah Bapak Ibu, seperti itulah getaran Ka'bah. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang Masya Allah, timbul rasa gembira, senang, bahagia. Itu bercampur baur semuanya Bapak Ibu. Menjadi sebuah rasa atau zauk perjalanan dari sebuah perjalanan sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tamunya Allah itu kalau mau dikaji semuanya Bapak Ibu luar biasa ya. Butuh waktu yang panjang kalau kita mengupas seperti ini. Yang jelas Bapak Ibu, kesimpulan saya, orang yang sudah pulang dari umroh itu Bapak Ibu, hanya ada 2 yang akan dirasakan dalam hidupnya. Yang pertama, hidupnya akan semakin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena doa-doanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan kita Bapak Ibu punya potensi semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal cara kita itu Bapak Ibu, keyakinan kita itu selalu benar ya pada saat kita mohon sama Allah. Yang kedua, saat pulang Bapak Ibu dari umroh, dari tanah suci,
hidup kita akan semakin berbahagia, berlipat-lipat kebahagiaannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang membuat hidup kita ada rasa takut, rasa cemas, rasa tidak bahagia kan cuma satu Bapak Ibu. Dosa. Kalau dosa sudah dihilangin oleh Allah, Masya Allah Bapak Ibu, bahagia rasanya hidup ini. Ya. Karena yang memenjara hati itu Bapak Ibu adalah dosa kita. Ya. Terhimpit dalam himpitan batu-batu besar itu dalam Al-Quran. Ya. Nah kalau ada dosa-dosa kita Bapak Ibu, itu akan membuat hati kita itu, dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam buku Ad-Da'wa Dawa itulah yang menyempitkan hati Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu pergi ke Mekah Al-Mukarramah, maka insya Allah dosa-dosa kita itu Bapak Ibu, sehingga kesempitan hati itu akan hilang. Rasa bahagia tanpa batas. Nah, inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan merasakan sekali dalam perjalanan ini. Sehingga kita diundang oleh Allah karena kita orang yang paling baik. Karena Allah tahu siapa kita sebenarnya. Karena kita jujur kepada Allah. Kita ungkapkan dalam hati kita, Allahu anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'. Kita dekat semuanya. Alhamdulillah kita dekat ya, Makkah maupun Madinah. Gak ada alasan untuk sholat di kamar. Lalu saya minta nanti habis sholat subuh jangan pulang. Kata Nabi, man sholat fajr fi jama'atin, siapa yang subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu duduk wa yazkurullah, berzikir, itikaf, apa saja, baca Yasin boleh, baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, apa saja silakan. Lalu sholat rakaat ini, habis itu sholat sunnah 2 rakaat. Setelah matahari terbit namanya isyraq, ada syuruk. Tapi jangan waktu matahari terbit. Misalnya matahari terbit kalau di Jakarta jam 6 lewat seperempat. Kalau di sana jam 7 lewat seperempat. Lalu sholat, maka pahalanya kata Nabi kahijjatin wa umratin, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Masya Allah. Nah, lanjutin doa tuh. Kita sama Allah, ya Allah, jika rezeki lagi turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, minta sama Allah rezeki lagi agar bisa kembali lagi ke Mekah. Amin dong. Bisa kembali lagi ke Madinah. Berulang-ulang kali. Sholawatin aja. Sholawatin. Serius, saya kalau bicara sholawat ini ada buku khusus dahsyatnya sholawat. Itu modal saya, sholawatin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi di Madinah perbanyak sholawat. Tapi jangan lupa sesudah sholawat hidupkan juga sunnah Nabi. Insya ya di sana kita hidupkan terus, baca Quran segala macam, berjamaah dan sebagainya. Pokoknya tiada hari tanpa ibadah. Sudah cukup ya? Kita akan check in. Bentar lagi kalau di jadwalnya jam 22 check in. Kita menuju ke sana dekat ya. Haji Mustaqim, Ustaz Mustaqim, juga tim dari kru Camalia Citra Mandiri. Haji Kamal mana? Haji Kamal bersangkutan. Ustaz Doni. Nah, ini tour leader yang sesungguhnya nih, beliau nih. Kalau saya bukan, saya hanya makmuman. Ya, ini tour leader. Itu Ustaz Doni. Ustaz Doni ini terdirinya ya. Ada Ustaz. Nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-afiyah wal-mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair pada Mukarram Al-Ustaz Haji Mustaqim dan Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Khair atas materi manasik dan doanya yang bikin kita tambah semangat untuk menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Semangat. Masya Allah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah perjalanan Bapak Ibu ke kota Madinah terlebih dahulu, dan insya Allah nanti di kota Madinah kita juga akan berikan pemantapan manasik kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Dan tadi sudah disampaikan sama Ustadz kita bahwa Bapak Ibu akan ditemani oleh 2 tour leader, yaitu ada Pak Haji Doni Sukran dan Ibu Amelia Sinta yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan izin pakai Ustaz. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Doni Sukran, kebetulan asal dari Sumatera Barat, Padang juga, cuman terdampar di Betawi. Istilah Betawi. Yang MC tadi adalah istri saya. Kebetulan kami sama-sama ikhtiarkan diri menjadi pesiar Baitullah dan dipercaya oleh PT Kamalia Citra Mandiri, khususnya Pak Haji Ahmad Kamaluddin. Saat ini saya ditugaskan untuk jadi pendamping Bapak Ibu semua. Kalau bahasa kerennya itu leader. Alhamdulillah keberangkatan kita kali ini ada 37 orang. Permintaan Pak Kiai tadi disuruh sebutin satu-satu biar pada kenal, dan saya mohon yang namanya disebut untuk berdiri. Ibu Rosmita, ya, beliau dari Padang. Ibu Sri Rahayu, Bu Rahmi Azmi Sapitri. Kalau boleh hadap ke belakang biar tahu semua. Itu bedanya. Ibu Amelia Sinta, nah beliau adalah tour leader